Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, di video kali ini saya akan mempraktekkan yang eh, dari video sebelumnya, yaitu saya sudah mengumpulkan poin-poin dari eh, penulisan materi stand up comedy yang disampaikan Raditya Dika. Kemudian saya sudah menulis materinya. Sekarang saya mau membawakan. Oke, sekarang saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Sudarsono dan saya ini seorang programmer. Eh, Saat ini saya kerja di sebuah perusahaan yang membuat untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu ya. Tapi di divisi IT-nya gitu. Nah, itu eh, sering teman saya yang tahu kalau saya ini pernah kuliah di luar negeri tuh bertanya ke saya gitu. Padahal itu udah saya tutupi gitu kan. Nggak pernah saya bilang bahwa kalau saya ini lulusan dari luar negeri gitu, dari Jerman gitu. Saya seringnya bilangnya kalau ditanya lulusan dari mana? Dari Gunadarma. Emang saya dulu sih pernah kuliah di Gunadarma gitu 2 semester gitu sebelum lanjut ke ke Jerman gitu. Itu juga lanjut ke Jerman juga karena kebetulan gitu. Tadinya mau masuk ITB tapi nggak berhasil gitu kan. Ikut UMPTN udah 2 kali gitu. Berhasil sih masuk UI gitu, D3 Kesehatan Masyarakat. Tapi barengan gitu sama disuruh ujian di Jerman sana gitu untuk masuk kuliah gitu. Akhirnya orang tua saya milih saya ke sana gitu untuk kuliah di Jerman gitu. Pertanyaannya yang sering ganggu saya gitu, ganggu kenapa ya gitu harus ditanyakan seperti ini. Yang pertama itu misalnya teman saya nanya gitu, kenapa balik ke Indonesia? Nah, ini pertanyaan yang membingungkan buat saya gitu. Kenapa ya balik ke Indonesia ya? Karena saya kalau mau ngungsi ke Thailand, saya nggak bisa bahasa Thai. Saya bisa cuma kapungkap gitu. Terus kalau saya mau ke Korea, pindah ke Korea, saya juga nggak bisa bahasa Korea. Sama, saya belum operasi plastik nih. Kayak aktor-aktor Korea gitu yang ganteng-ganteng gitu ya. Ya akhirnya ya saya balik ke Indonesia yang saya bisa bahasanya dan juga ya emang saya lahir di sini gitu ya. Kemudian, nah ini lagi, kalau udah mereka tahu saya pernah kuliah di luar negeri gitu, di Jerman, ditanyain lagi tuh, bisa nggak bahasa Jerman? Nah ini pertanyaan yang sering membuat saya kayak, saya ini lagi diuji bahasa Jerman saya gitu ya. Kayak waktu dulu sebelum berangkat ke Jerman tuh kan saya harus ini dulu nih, ujian bahasa Jerman gitu, biar bisa sebagai syarat untuk kuliah ke sana gitu kan. Itu di Goethe Institute, dan itu di situ saya ditanya pasti emang kemampuan bahasa Jerman saya gitu kan. Ya itu, jadi teman saya kadang nanya kan, kalau bahasa Jermannya nama saya gitu. Nah itu jadinya saya ini nih, jadi kayak mulai sombong gitu. Sombong akan kemampuan bahasa Jerman saya. Saya jawab, Ich heiße gitu kan. Nama saya Nama saya Ich heiße Budi Sudarsono. Nama saya Budi Sudarsono. Kemudian ditanya lagi tuh. Itu jadi kalau sekali kita jawab gitu ya, langsung ada lagi pertanyaan beruntunnya gitu untuk
menguji bahasa Jerman saya, kayak misalnya kalau umur saya sekian gitu, apa bahasa Jermannya. Kemudian sampai yang bahasa prokem gitu ya, bahasa yang yang ada di lingkungan kerja saya gitu, yang mungkin nggak ada di lingkungan lainnya, tapi cuman ada di lingkungan kerja saya. Dan ya saya nggak menemukan padanannya dong dengan bahasa Jerman gitu. Misalnya kayak bedul gitu. Bedul itu kalau di tempat kerja saya itu apa ya, menunjukkan eh, kita sebagai orang IT gitu yang kadang dianggap bedul, dianggap apa, kurang support atau apa, kurang tanggap gitu dengan kebutuhan apa, user gitu. Padahal kita udah mati-matian tuh kadang sampai begadang sampai malam gitu. Itu kegelisahan juga ya. Kemudian, nah udah, kalau itu pertanyaan tentang ujian bahasa gitu, mereka nanti nanya lagi tuh teman-teman saya tuh. Ini pertanyaan yang paling menohok buat saya. Pernah punya pacar orang Jerman nggak waktu kuliah di sana? Waduh, ini pertanyaan yang paling ini ya, paling buat gue apa, rasanya kayak ditonjok Mike Tyson gitu ya. Ya gue sebenarnya mau sih ya punya pacar orang Jerman, tapi masalahnya gini, orang Jermannya itu yang gak mau punya pacar kayak gue. Ya lu coba tanya aja ke Cinta Laura gitu ya, mau nggak punya pacar mukanya kayak gue gitu kan. Cinta Laura yang suka naik ojek gitu ya sambil becek-becek gitu lah, lu tanya. Ya gitu dah. Eh, ya dulu sih pernah tuh ya ada cewek Jerman yang suka goda-goda gue gitu kan. Kalau gue pulang kuliah gitu, sering goda-goda gitu. Tapi masalahnya dia anak SMP gitu. Ya kalau di sini mungkin nggak ada peraturan apa-apa ya kalau pacaran sama anak SMP. Tapi di sana ada gitu. Kalau misalnya gue pacaran sama anak SMP itu dianggap pedofil gitu. Nah, pacaran sama di bawah umur. Dan hukumannya itu berat, men. Kalau pacaran sama anak di bawah umur gitu, kayak anak SMP gitu, buat mahasiswa asing tuh, ya ini jadinya dideportasi bisa-bisa gitu kan. Ya jadinya kan gue hancur dong kuliah gue gitu kan. Kalau misalnya gue pacaran kayak sama cewek Jerman, anak SMP lagi. Ya walaupun anak SMP Jerman juga badannya kan tinggi, gede gitu ya. Iya gitu, jadinya kan gue kan ke sana buat kuliah gitu, bukan buat nyari pacar gitu. Ya gitu deh. Nah, itu tuh unek-unek gue tentang pertanyaan-pertanyaan aneh dari teman-teman gue gitu waktu di tempat kerja gitu. Ketika tahu gue itu pernah kuliah di Jerman. Mungkin ada komen atau saran dari stand up comedy gue. Ini sebenarnya sih bukan stand up gitu ya, sitting sitting on chair komedi kali. Soalnya ini kameranya gue nggak bisa ini ya, sampai apa, kayak kayak komika-komika lain apa, yang udah praktisi komika gitu ya, yang ngerekamnya itu beneran ngerekam apa, stand up komedinya gitu kan. Gue lagi cuman coba ini apa, mempraktekkan materi yang disampaikan Raditya Dika gitu, dan terus gue coba nulis materinya dan terus gue bawain kayak gini. Mungkin kalau ada saran tentang materi yang gue sampaikan gitu, materi stand up comedy, boleh ditulis di komennya. Sama juga kalau like dan subscribe-nya saya tunggu deh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.